Audio Jungle. Audio Jungle. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung menggelar kegiatan sosialisasi aplikasi pendaftaran online Simino kepada insan pers bertempat di ruang RSUD Haji Marsidi Judono Belitung. Aplikasi pendaftaran online Simino dapat di-download melalui aplikasi Play Store dan web rumah sakit. Aplikasi pendaftaran online Simino versi Android hanya dapat digunakan untuk handphone Android versi 8 ke atas. Untuk versi di bawahnya dapat menggunakan pendaftaran online versi website. Untuk pasien yang sudah menggunakan Simino versi 1.0 dapat mengupdate aplikasi Simino versi 2.0 melalui website RSUD Dr. Haji Marsidi Judono. Pada sosialisasi tersebut, para staf dari RSUD Dr. Haji Marsidi Judono juga menayangkan demonstrasi dan penjelasan mengenai cara aplikasi pendaftaran online Simino. Direktur RSUD Dr. Haji Marsidi Judono, Dr. Hendra berharap dengan adanya aplikasi pendaftaran online Simino dapat mempermudah proses antrian dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan pasien RSUD Dr. Haji Marsidi Judono. Untuk kita panggilkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang yang berbahagia ini, akhirnya kita bisa sama-sama bersilaturahmi dalam acara silaturahmi dan sosialisasi program antrian online dan Simino di RSUD Marsidi. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat Ketua Pokja Wartawan itu, tentunya para wartawan dari media online, televisi berita, kemudian dari One Click, Kena Bubble, Catatan Bubble, Belitung News, Mata Bubble, Sindikat Bubble, Sendiri Pos, Suara Lintas, RI Bubble, Kolubi News, dan juga kawan-kawan wartawan yang lain yang mungkin belum sempat saya sebutkan satu persatu. Dan juga hormat kepada kawan-kawan dari RSUD Marsidi Judono yang telah mempersilakan acara di siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang berkenan hadir datang dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi program antrian online aplikasi Simino di RSUD Marsidi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum sambutan ini memang ada 2 sesi pemutaran video safety briefing ya. Safety briefing memang suatu standar kami ya, ketika ada suatu acara maka kami harus sampaikan bagaimana safety briefing kalau ada suatu keadaan yang tiba-tiba ada suatu kecelakaan ya, atau ada bencana, maka bagaimana cara kita mengevakuasi. Yang kedua tadi sedikit kami sampaikan bahwa memang 2021 kemarin, 2021 ya, alhamdulillah di tengah serangan badai COVID 2 tahun berturut-turut 2020-2021, alhamdulillah satu-satunya OPD di Kabupaten Belitung yang meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Tadi videonya disosialisasikan itu adalah RSUD Marsidi Judono. Suatu prestasi yang diberikan oleh Kementerian PKP dalam reformasi birokrasi. Bagaimana kami menjalankan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang alhamdulillah menerapkan yang berulang. Jadi alhamdulillah itu satu capaian kami di tahun 2021. Kemudian di situ juga bisa dilihat bagaimana sekelumit tentang pelayanan yang ada di RSUD Marsidi Judono selama ini ya. Mengenai pelayanan dari poli, mulai dari ruangan, pelayanan kerja, itu sudah sedikit ada gambaran video. Pada kesempatan ini saya sebetulnya ingin sekali mengundang seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Belitung. Tapi ternyata untung saja saya tidak mengundang langsung ya. Karena tadi setelah sempat berdiskusi dengan Ketua Pokja,
ternyata kuartal berikutnya tidak kurang dari 130 atau 20 orang. Jadi sudah saya pastikan kepada tidak ya, seperti itu tentunya 40-50 orang. Jadi mungkin di sesi lain nanti kawan-kawan yang belum sempat hadir di diskusi ya, bersaudara ini nanti mungkin akan ada kesempatan lain akan kami undang lagi supaya bisa kami menyampaikan apa-apa saja program yang selama ini mungkin banyak keluhan di masyarakat tentang adanya suatu program terbaru ya dari pemerintah dari BPJS yang harus kami terapkan. Tapi justru memang di awalnya membuat pelayanan agak sedikit, tapi ternyata sekarang akan jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini memang saya di sini bersama rekan-rekan akan menyampaikan nanti bahwa sejak 2022 awal ini ternyata BPJS sudah menerapkan suatu mekanisme untuk seluruh peserta BPJS yang berkunjung ke RSUD Marsiedi Djudono yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan ya, itu ternyata wajib pasiennya datang untuk verifikasi data. Kalau dulu boleh nggak datang diwakili oleh keluarga yang lain untuk ngambil obat gitu, sekarang nggak bisa lagi. Karena apa? Pasien wajib melakukan sidik jari ya, untuk memverifikasi data, memastikan bahwa kepesertaan itu sah. Sahnya dari mana? Dari dengan sidik jari. Jadi kenapa kemarin di awal tahun di Januari awal itu tiba-tiba terkaget-kaget masyarakat banyak antrian ya, di poliklinik antri sampai banyak dan lama ya, ternyata memang itu kenapa? BPJS menginginkan dimulai di 2 Januari 2023 ini seluruh pasien yang datang ke Marsiedi Djudono itu wajib disidik jari. Jadi yang belum sidik jari harus direkam. Sementara proses merekam itu butuh waktu karena harus 8 kali merekam jari jempol kanan, 4 kali kanan dan 4 kali kiri. Dan itu pun kalau dia lancar setiap jarinya itu kan ada tanda indikator hijau itu mungkin akan mudah. Tapi kadang-kadang banyak peserta yang berkali-kali itu merah-merah dia nggak kebaca itu sidik jarinya ya untuk merekam saja. Nah itu kendalanya yang pertama. Ya. Nah kemudian yang kedua ternyata banyak sekarang sistem antrian online kita ini berbasis NIK. Nah kami di Marsiedi Djudono punya aplikasi namanya Simino. Kami sebetulnya sudah tahun lalu sudah pernah menerapkan suatu antrian online dengan berbasis aplikasi yang kami buat sendiri, namanya Simino ya, Sistem Informasi Manajemen, sistem antrian ya, manajemen informasi RSUD Marsiedi Djudono. Nah itu pasien bisa mendaftar 1 hari sebelumnya, ya, supaya tidak daftar ke depan. Basisnya waktu itu adalah berbasis berbasis rekam medis dan tanggal lahir. Jadi belum berbasis data NIK. Ya. Nah ternyata setelah kami di tahun ini buat ada aplikasi terbaru dari BPJS ya dengan Viclaim P2, maka kami harus menyesuaikan diri, aplikasinya harus bridging ya, harus sinkron dengan aplikasi yang ada di BPJS. Ternyata BPJS menggunakan Viclaim, di mana basis datanya itu adalah nomor NIK, NIK dan nomor BPJS. Nah ternyata setelah dijalankan banyak respon ya, jadi pasien dari rumah tuh pakai Simino ternyata nggak bisa tuh, padahal dia udah pakai VI terbaru ya dengan aplikasi versi terbaru ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata ada 11.000 lebih ya, 11.000 lebih data pasien yang tidak punya NIK yang ada di kita. Jadi dulu kan pasien ini kan sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu datang ke sini. Ketika dia antri pertama kali datang, itu ada mereka yang mungkin memasukkan nama atau memasukkan NIK yang menyampaikan waktu itu tidak pas, tidak sama dengan yang ada di KTP. Ya. Jadi atau petugas kami waktu itu mendaftarkan nama saja tanpa melengkapi semua data-data yang ada di KTP. Sehingga ketika kami sinkronkan, bridgingkan dengan BPJS itu nggak nyambung. Nah itulah yang menjadi kendala. Nah cuman tim IT kami akhirnya menarik semua data yang dari BPJS untuk dimasukkan ke
sistemnya ya di kami. Alhamdulillah dalam 2-3 hari semuanya bisa, dan alhamdulillah di 2 hari ini, ya 2 hari ini kemarin dari 170-an pasien yang datang berkunjung itu ada sekitar 70 orang yang menggunakan antrian online. Dan hari ini dari 159 yang datang ke poliklinik sampai 160 ya, 121-nya itu sudah menggunakan antrian online. Ya. Jadi sudah menggunakan antrian online. Apa keuntungannya dengan menggunakan antrian online ini? Pasien langsung dapat nomor antrian poli. Ya. Kalau bedanya apa kalau misalnya nggak menggunakan antrian online? Mereka datang harus 2 kali ngantri. Nanti pertama dia dapat nomor antrian hanya untuk duduk di depan admission. Jadi mereka untuk menghadap petugas pendaftar itu dia harus antri dulu. Nah itu antrian pertamanya. Kemudian baru nanti dia bertemu petugas, melengkapi semua administrasi, dan barulah dapat antrian, nomor antrian poliklinik. Itulah yang namanya antrian online. Tetapi bagi mereka yang menggunakan antrian online aplikasi dengan langsung mengetik di dalam aplikasi Simino yang sudah di-reading dengan mobile JKN, maka di saat itu juga mereka dapat langsung nomor antrian poliklinik. Jadi tinggal check-in saja, dia dapat nomor antrian, misalnya mau penyakit dalam, atau mau ke polimata, atau mau ke polimoda, itu langsung dapat nomor antrian poliklinik. Jadi nomor antrian misalnya 8, dapat nomor 8 ya. Dan itu sudah sama nomor itu dengan nanti nomor yang ada di poliklinik. Ya, nah itu untungnya. Jadi dia sudah booking nomor namanya. Ya, dan itu tidak bisa digeser Pak. Tidak digeser oleh orang yang datang duluan nanti di poliklinik. Asal dia check-in ya. Nanti ketika check-in baru nanti muncul di antrian online kami di komputer kami. Nah itulah hebatnya aplikasi ini. Masyarakat tidak usah lagi datang subuh-subuh minta nulis antrian supaya dapat nomor antrian, supaya bisa memastikan bisa nanti dapat kuota bisa berobat ya. Karena kita sekarang sudah menggunakan kuota. Jadi BPJS sekarang sudah menerapkan kuota tidak seperti dulu. Kenapa? Untuk peningkatan mutu pelayanan. Kalau dulu misalnya pasien bisa bebas ya mau 100, mau 200, sementara akhirnya apa? Akhirnya ya dokternya nggak maksimal. Tidak maksimal memeriksa pasien. Padahal kan kita ketika berobat antara dokter dan pasien itu kan butuh waktu Pak. Butuh diskusi ya. Datang ke dokter spesialis, duduk, kemudian menyampaikan keluhan, diperiksa fisik, kemudian ditentukan diagnosisnya, terapinya, itu butuh waktu. Bayangin kalau misalnya 100 pasien satu dokter, berapa waktu dia harus sampaikan gitu. Sementara dia datang jam 9 baru pelayanan sampai jam 2 itu. Audio Jungle. Audio Jungle.